Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semangat Bapak Ibu ya. Halo, Bapak. Suara saya terdengar ya? Dengar Mas. Pak Agus, Damang Pak. Alhamdulillah. Ini ada Saya Pak. Denas. Ada apa lagi? Sehat Pak. Sehat. Ada Bu Aan dari Bogor kalau nggak salah Bu Aan. Oke, baik, kita mulai saja untuk kegiatan kali ini, kegiatan santai ya Bapak Ibu ya. Mana kita mau coba yang pertama adalah menginformasikan beberapa update yang memang sudah kita lakukan dari sisi pengembangan. Kemudian nanti juga ada sharing-sharing mungkin ya yang bisa disampaikan bagi Bapak Ibu yang memang sudah menggunakan dari Setiadi. Di Setiadi ini juga kita coba dengan menyesuaikan ada beberapa aplikasi yang memang sudah digunakan gitu ya, misalnya di Ristek Brin, kemudian aplikasi lain yang memang nantinya bisa kita kolaborasikan gitu untuk bisa digunakan oleh Bapak Ibu di instansinya masing-masing. Nah, di sini saya ingin menyampaikan saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh beberapa tim pengembang dari Setiadi. Yang pertama ada Jerry. Jerry itu coba sebentar saya spotlight. Nah, dia nih. Oke. Nah, ini anak muda dari Aceh. Salam kenal semuanya. Jerry Permana, beliau dari Unsiah. Sehari-hari di Satker apa, Jer? Ya di satuan kerja unit UPT Perpustakaan, Mas. UPT Perpus ya? Ya, UPT Perpus. Iya, nggak ikut bos ke penerbit cetakan? Enggak. Tetap di UPT Perpus. Sibuk apa, Jer? Ya, lagi kembangin beberapa proyek. Oh iya, yang berkaitan sama migrasi ya, dengar-dengar ya? Ya, proyek dari Slimnya sendiri ya. Kami sebelumnya memakai Slim Meranti, terus kami upgrade ke Slim Akasia gitu Pak. Oh gitu, oke. Mungkin nanti ada yang share ya. Udah selesai. Sampaikan beberapa dari apa yang memang sudah dilakukan Jerry di dalam usia juga tidak masalah. Silakan aja, nanti waktunya cukup panjang bisa kita alokasikan. Kemudian ini saya coba spotlight off. Ada Yusak. Nah, ini Mas Yusak dari kenanya Jakarta atau Bekasi nih bro? Iya, perbatasan Mbak. Bekasi ini. Bekasi bagian ujung. Bekasi. Gedungnya belum selesai ya, ini Jakarta? Ya, belum. Belum ya? Oke. Nah, ini Yusak dari Universitas mohon di Universitas Bayangkara ya kalau nggak salah ya? Ya, Bayangkara Jakarta Raya atau Jaya Raya atau apa gitu, Ubara lah pokoknya ya kalau singkatannya. Ubara Jaya, ya. Oke, siap. Nah ini sehari-harinya juga memiliki banyak kesibukan, Yusak sudah mulai dilirik ya di bidang-bidang lain. Nah beliau juga sudah memiliki beberapa prototipe ya Bapak Ibu ya yang nantinya bisa kita lihat bersama. Berkaitan sama pengembangan dari Setiadi. Nah, kemudian yang terakhir ini ada Kang Iman. Nah, ini jauh ini. Oke, saya spotlight dulu. Mangga Kang. Kang Iman ini dari Purwakarta. Ini bergabung sebenarnya. Beliau cukup militan ya untuk promosikan dari Setiadi. Kita harapkan seperti itu.
Jadi nanti ada bentuk dokumentasi, kemudian pemanfaatan sosmed. Nanti dari Kang Iman ini, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait promosi dan juga dokumentasi. Silakan nanti bisa dikoordinasikan dengan Kang Iman. Dan saya sendiri, saya Dwi Fajar Saputra, biasa dipanggil dengan sebutan itu. Saya instansinya dari UPN Veteran Jakarta sejak 2014 ya, untuk mengembangkan dari Setiadi. Kita start dari seingat saya waktu dulu 2015. Di awal-awal itu ada kegiatan Slims Comet yang diselenggarakan di Malang. Nah, di sana saya pribadi dan juga hasil diskusi dengan teman-teman, sepertinya bisa nih kita mengembangkan software yang memang dahulu itu dominannya dari software luar seperti ePrint dan juga Space. Nah, di sini kita kembangkan dari hasil karya anak bangsa dari Slims, kita sesuaikan untuk kebutuhan ETD yang pertama, kemudian ini berkembang untuk kebutuhan dari repositori institusi. Kita harapkan semuanya berjalan lancar dan bisa mendukung satu sama lain dan bermanfaat untuk semua. Oke, untuk sesi pengenalan saya pikir cukup. Nah, di sini ada beberapa yang ingin disampaikan oleh teman-teman dari tim pengembang. Monggo silakan yang mau mulai duluan siapa? Yusak, ready Yusak? Atau Jerry duluan? Seri aja duluan kali. Ya. Jer, ready Jer? Ya, ready Mas. Sikit-sikit aja ya Mas. Jerry jadi co-host sudah ya? Udah. Oke. Silakan Jer. Santai aja, mungkin setengah jam ya cukup ya. Banyakan tuh Mas. Banyak kan malah? Ya. 15 menit ya. 5 menit. Silakan. Oke, izin share screen Mas. Monggo. Udah nampak Mas share screen-nya? Ya, jelas kok. Oke. Di sini sedikit saya menceritakan tentang Setiadi yang bernama Setiadi Walanai, versi Walanai. Nah, di versi sebelumnya banyak beberapa perubahan di Walanai, seperti bisa kita lihat di halaman Mas. Oke, fitur yang sebelumnya yang belum ada di Setiadi versi 2 itu banyak penambahan, seperti ada kontak email dari pengguna dan kita sesuaikan dengan metadata dari Ristekdikti. Sebelumnya di Setiadi 2 itu belum terdapat NIM, ini bisa kita lihat contoh dari beberapa perubahan yang udah dilakukan, kayak dari template dulu ya. Dari template dulu sudah banyak perubahan, seperti adanya template ini udah responsif ya. Sudah responsif, jadi di beberapa sidebar itu sudah ada tersedia beranda, profil, link, resource yang terhubung dengan OneCert, e-resource, registry, open access, repository, open door, dan Google Scholar. Di halaman ini sudah terdapat pengarang, universitas, dan judul. Nah, di halaman detail kita melihat beberapa metadata yang sudah disesuaikan dengan Rama atau dari Ristekdikti, seperti dosen pembimbing, penguji, kode prodi dari Dikti, departemen, kontributor, dan lain-lainnya. Di sini terdapat beberapa
XML ya yang sudah ditambahkan. Ini XML ini sudah sebentar. Sudah di ekspor XML standar metadata resource dari Crossref atau DOAI-nya sendiri ya. Ini terdapat beberapa pengujinya kayak kontributor, dosen pembimbing dan lain-lainnya. Jadi sebelumnya banyak yang sudah perubahan di Walanae, di versi Setiadi Walanae, namun kayak JSON itu sudah terintegrasi sendiri. Ini contoh dari JSON metadata Setiadi Walanae yang sudah terindeks lah. Jadi banyak, sorry sebelumnya saya kurang pandai berbicara lah ya. Saya mohon maaf sekali. Sebenarnya bukan mencari jodoh ya boleh Jair. Enggak. Santai Mas. Jadi ada beberapa penambahan yang sudah banyak. Mungkin dari beberapa pengguna ingin men-sharing apa aja yang menjadi kendala di Setiadi Walanae, bisa diinfokan ke kami. Mungkin kami bisa bantu atau kami bisa memberikan solusi. Seperti itu. Jadi untuk pengembang selanjutnya yang udah kami fixing sebelumnya itu ada fixing bug OIA, yaitu contohnya seperti ini, OIA OAI maksud saya OAI ini sudah kami fixing sebelumnya. Dan ada penambahan standar RAMA dari Distech Print. Oke, dan beberapa plugin export SMS standar metadata resource. Ini sudah kami perbaiki sebelumnya. Jadi untuk Walanae 3.0.2 itu sudah kami jamin sudah terindeks ke Distech Print. Oke. Oke. Mungkin ada tambahan lagi Mas Dudu, apa aja yang sudah ditambah nih Mas? Oh ya. Kalau dari segi interface gimana Jer? Kalau dari segi interface kami sudah jamin ya Mas. Ini sudah responsif. Yap. Dari handphone itu sudah kami jamin responsif. Untuk PHP 7? Untuk PHP 7 support ya? Support, insya Allah support Mas. Kemarin ada beberapa yang error. Juga masih support? Sudah support? Seperti kemarin ada beberapa error ya Mas, seperti get text. Itu sudah di fixing. Dan PHP 7 kayaknya sudah versi 7,2 ke atas itu udah support Mas. Siap. Mungkin ada pertanyaan lain dari beberapa pengguna Setiadi mungkin? Ya monggo nanti aja kita rangkum aja. Oke. Siap. Mana cukup atau enggak? Ada yang mau di-sharing sekalian Jer? Mungkin dari segi apa yang memang sudah Jerry lakukan di Unsiah misalnya. Apakah menggunakan juga dari Setiadi atau ada beberapa yang memang ingin disampaikan? Monggo aja. Oke, dari kami sendiri ya, dari Unsiah. Iya kan mungkin bisa lebih lebih ke sharing aja gitu ya. Ya betul Mas. Jadi kalau dari Unsiah sendiri kami sudah lagi kembangkan nih Mas. ETD-nya versi Slim Acacia Mas. Versi Sebab Slim sekarang ini kan kalau yang Walanae masih engine dari ini ya, Cendana. Iya, engine dari Cendana Mas.
Jadi kenapa kami mengambil opsi dari mengapa Unsyah mengambil opsi ke Akasia? Dikarenakan banyak beberapa fitur Mas yang masih kami pakai, seperti perubahan dari PDF ke JPEG Mas. Jadi sebelumnya kalau dari Setiadi ini fiturnya kan PDF, full PDF. Tapi kami mengambil langkah PDF itu kami convert ke JPEG. Lalu ada beberapa skripsi tesis itu tidak boleh tampil Mas, tidak boleh tampil di halaman atau di embargo lah misalkan. Oh gitu. Embargo kami ada 3 tipe Mas, ada embargo parsial dan full text. Nah, jadi opsinya itu kami memakai Akasia karena itu mudah dikembangkan lah, Slim Akasia itu. Jadi tapi basicnya tetap slim. Basicnya tetap slim. Jadi nanti para pengguna bisa melihat ini mahasiswa ini uploadnya parsial. Dia hanya tampil bab 1, bab 2. Dan beberapa fitur lainnya seperti bebas pustaka yang secara online itu dikirimkan otomatis ke email. Oke, itu mungkin udah ada di Setiadi Mas kan? Udah ada Ibu Alana. Udah ada kan? Banyak sama. STP-nya juga masih bawaan dari Slims kok. Iya. Fiturnya masih sama, cuman bedanya kami cuman ada 3 pilihan. Full text, parsial dan embargo. Tapi semua fitur tetap sama Mas. Oke. Terus kalau itu kan yang dari Unsia ya, mungkin dari Jerry pernah ada implementasi gitu, misalnya diundang di mana? Oke. Kalau nggak salah Borneo ya, kalau nggak salah ya. Apa aja tuh Jer yang sudah dilakukan di sana Jer? Oke, saya dari Aceh itu diundang. Share screen-nya mungkin bisa diganti kali Jer. Oh iya, sorry Mas. Codingan gini pusing juga ngeliatnya. Codingan mana Mas? Sorry Mas. Ini yang mana nih Mas? Ini masih yang Walanai JSON format. Oke, sorry. Oke. Kan lebih fresh jadinya. Ya, sorry. Jadi saya dari Aceh diundang oleh kampus Universitas Borneo Tarakan, hasil kerjasama antara Unsia dengan UBT. Jadi mereka meminta tolong untuk dibuatkan suatu repositori yang berisi tesis, skripsi, LKP, KRM dosen, bahan ajar, proceeding, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya mengembangkan fiturnya itu dari Setiadi ya. Basicnya Setiadi bisa dilihat, fiturnya tetap sama. Ini versi Setiadi versi Walanai. Diminta diinstal, dikembangkan, dan ada beberapa perubahan. Seperti unggah mandiri contohnya. Ada beberapa unggah mandiri, jadi mahasiswa diminta untuk register dahulu sebelum masuk ke halaman repository. Itu yaitu pengisiannya NIM, nama lengkap, email, fakultas, password, dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya untuk Setiadi ini sendiri sudah mungkin bisa dikembangkan antara Setiadi mungkin dengan siakat antar universitas ya. Ini kebetulan dari UBT yang sendiri itu siakatnya belum jadi, makanya ini masih manual Mas. Tapi kalau udah siakatnya basisnya PHP juga? PHP juga Mas. Kalau saya sudah konfirmasi ke UBT, mungkin ke depan akan ada pengembangan lagi. Jadi Setiadi ini sudah terintegrasi dengan Siaka. Jadi mahasiswa ketika register dia hanya memasukkan NIM. Ya, jadi konsepnya seperti apa tuh Jer? Ya Mas. Kalau yang berkaitan sama Siakat. Boleh diulang Mas? Konsepnya seperti apa nanti yang akan dikolaborasikan antara Setiadi dengan Siakat? Mungkin beberapa Siakat sendiri mungkin harus menyediakan beberapa metadata seperti nama, NIM, password, email, nomor HP, dan lain-lainnya Mas. Siap. Jadi
yang berbentuk dengan web service. Jadi Setiadi ini mengambil web service dari Syakat. Nah, jadi dia bisa masuk dengan login Syakat sendiri atau KRS-nya sendiri, Mas. Oke. Secara teknis, library yang dibutuhkan apa, Jer? Dari sisi Setiadinya? Library Setiadinya sih ada yang perlu dimodif, ada yang perlu ditambahkan, di-add? Enggak juga sih, Mas. Yang penting ada web service. Ada ya beberapa codingan lah, Mas, memasukkan insert data ke Setiadi sendiri. Oh, baik, menarik ini. Pasti karena kondisinya pandemi begini, hal seperti ini pasti sedang jadi primadona juga nih kalau menurut saya. Iya, primadona. Kayak surat bebas online tuh, Mas. Itu primadona sekali nih, Mas. Oh iya. Ya. Jadi kita meminimalisirkan lah antara para staff maupun dengan para mahasiswa. Jadi dia tidak perlu datang ke perpustakaan. Dia bisa upload dari rumah. Cuma memasukkan NIM, ya selesai. Surat bebasnya itu dikirimkan ke email. Oke. Mungkin ada tanya lagi, Mas? Siap. Oke, mungkin cukup ya. Ada lagi, Jer, yang mau disampaikan? Kalau banyak yang sudah kita kembangkan dari kayak Pol Banten Bogor. Pol Banten Bogor itu kami juga yang udah siap unggah mandiri ya, Mas. Siap. Iya. Itu udah berhasil sih dan sedang jalan juga, udah existing ya. Iya. Baik, Jer. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, bagi Bapak Ibu nanti yang ingin menanyakan lebih lanjut, silakan saja nanti setelah proses presentasi ya dari teman-teman tim pengembang. Di sini saya bertindak sebagai moderator. Kita coba memberikan ruang lebih nantinya ke teman-teman yang diharapkan bisa lebih optimal nanti. Yang selanjutnya mungkin Yusak ya. Monggo, Bro. Baik, terima kasih Mas Heri sudah sedikit banyak telah memberikan perkembangan dari waktu ke waktu. Mungkin saya akan memberikan sedikit gue ya untuk perkembangan tambahan di Setiadi WLNE itu. Yang pertama tadi sudah disebutkan ada beberapa tambahan seperti ekspor XML dan ekspor JSON. Screen saya masuk ya, Pak? Masuk nggak, Pak? Ya, terlihat. Ya. OAI tadi, kemudian mungkin Bapak Ibu kurang tahu apa fungsinya JSON ini. Nanti ini menjadi sebuah solusi ya Bapak Ibu ya, menjadi sebuah solusi sebuah solusi untuk Bapak Ibu ketika mempunyai program banyak, aplikasi banyak, datanya misah-misah seperti itu. Kita bisa satukan nanti. Setiadi ini udah bisa di-grab datanya melalui JSON export ya, bisa disatukan, nanti bisa diambil dalam satu portal seperti itu. Terus fungsi lainnya yaitu Setiadi WLNE itu udah support ORCID ya. ORCID-nya fungsinya sama seperti di ePrint, yaitu mencocokkan ID ORCID-nya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti input di dalam pengarang, maka Setiadi ini akan mencocokkan dengan data ORCID. Contohnya seperti ini. Ketika kita inputkan Dwi-Fajar Saputra, maka otomatis ketika si Setiadi ini mencocokkan dengan ORCID, maka otomatis ID-nya akan muncul. Dengan catatan Setiadi ini harus online, karena kita mengambil data dari harvesting dari data ORCID-nya itu online. Kita contohkan, otomatis
ID-nya mencocokkan. Seperti ini untuk fungsi orchidnya. Nah, kita bisa praktekkan. Ini umpamanya saya dalam prosesnya biasanya kan Setiadi lokal itu kan cepat kan, ini kayak tadi ada kayak buffering, itu proses mencari pencocokan nama dan ID orchid yang ada di orchid ya dengan metode IPA, maka otomatis geofix-nya kita cek. Kita pakai gitu. Ya, umpamanya ini ya yang tadi udah Sri Astuti. Umpamanya kita cari kita cari salah satu yang punya ID orchid ya, ini Nina Handayani. Ya, Nina Handayani udah otomatis ID orchidnya masuk ya. Belakangnya kepala 9648. Kita lihat di ID orchidnya 9648. Benar ya Bapak Ibu ya. Maka kita cek. Ya, otomatis di sini benar ya, muncul ya. Jadi maka bisa kita cek otomatis terhubung dengan orchid ID-nya ya. Maksudnya seperti itu. Untuk fitur yang lainnya ini penambahan orchid. Kemudian yang kedua kita bisa menghimpun data melalui yang dikembangkan oleh tim Setiadi ini, yaitu MRSD ya. Yap. Metadata resource. Ya, metadata resource yang kita himpun dari dua database besar, yaitu Crossoft dan EuroPNC ya. Metadata. Ya. Nah, ini metadata yang kita kembangkan bersama-sama dari tim Setiadi. Mungkin Bapak Ibu bisa cek untuk mengembangkan koleksi-koleksi yang ada di Setiadi. Mungkin Bapak Ibu bisa di fitur Walene versi 3.2 ini bisa
mengekspor dan mengimport data dari sumber database dari Crossref maupun PMC. Nah kita PMC ya. Kita yang lagi ngetren, coba kita pakai COVID. Kita yang cari komplit. Nah, data-data ini bisa kita ekspor Suaranya mungkin lebih jelas, Bro. Halo? Ya. Kekecilan suaranya, maaf. Iya. Jelas, Pak? Ya, jelas. Ya. Ya, ini kita ekspor. Kemudian di fitur Walanai versi 3.2 ini ada fitur yaitu ekspor dari hasil import dari hasil eksportan tadi ya, bisa menambah koleksi Bapak Ibu. Maka kita ya, data berhasil diimpor. Ya, otomatis data akan masuk di sini ya. Bapak Ibu bisa memilih data-data yang komplit ya, karena dari Crossref-nya dan dari PMC-nya sendiri balikannya masih banyak yang kosong datanya. Bisa milih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, sesuai dengan subjek Bapak Ibu, seperti itu. Itu fitur kedua yang dikembangkan. Kemudian yang OAI tadi udah, mungkin dari ini mungkin dua fitur itu yang mungkin bermanfaat. Oke. Kemudian agregator itu, jadi agregator siap Pak, siap. Boleh. Ini sekedar penyampaian aja Bapak Ibu. Jadi untuk yang metadata resource di sini nanti diharapkan mungkin ya ada metadata yang masih belum dipegang, belum didapatkan gitu ya mungkin ya dari Bapak Ibu. Tapi sudah diakomodir atau sudah dilakukan diseminasi di sistem lain. Nah, kemudian kita coba di sana kita akan mencari melalui yang sifatnya itu cloud. Nah, di sini ada database yang tadi disampaikan, ada Crossref. Crossref itu sekarang sudah sampai 100 juta lebih metadatanya. Nah, itu bisa kita manfaatkan pastinya, sehingga nanti mempermudah. Dan ini dikhususkan buat pengguna Setiadi Walanai. Jadi kalau untuk yang Setiadi Under itu masih belum bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk yang Walanai itu bisa. Nah, di sini kita harapkan kita mau bentuk kayak semacam ekosistem. Jadinya ada aplikasi yang memang kita siapkan untuk terintegrasi dengan Setiadi jika Bapak Ibu nantinya menggunakan dari Setiadi. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan mendengarkan juga ini agregator. Nah, agregator di sini sifatnya premium Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan mencoba mendemonstrasikan. Ini seperti halnya pengumpul gitu. Jadi misalnya di instansi Bapak Ibu itu memiliki SLIMS, kemudian memiliki OJS,
kemudian memiliki Setiadi, bahkan ada yang sudah existing sebelumnya, misalnya di Space, kemudian ada lagi ePrints ataupun hal-hal lain yang bisa ditelusur dalam satu mesin. Nah, fungsi dari agregator seperti itu. Jadi ya mudah, cukup dari satu mesin saja, dan itu bisa dari beberapa aplikasi. Kalau yang di Slims itu ada Nayanes ya. Jadi ada Nayanes yang sifatnya itu promosi, jadi mengambil Slim yang sudah online. Tapi untuk yang agregator ini kita coba manfaatkan nantinya. Namun memang kita masih sifatnya premium di sini. Kalaupun memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan bisa WA ke kami atau melalui email di website juga ada nomor kontaknya yang bisa dihubungi. Nah, ini demonstrasinya kita akan coba lihat. Ini mengambil dari beberapa sumber yang memang sudah di-online-kan gitu Bapak Ibu. Jadinya kita harapkan bisa bermanfaat nanti. Silakan Bro, bisa dilanjut. Ya, nah di sini share screen saya masuk ya Pak? Ya. Masuk ya, share screen saya masuk ya, agregator. Masuk. Nah, Bapak Ibu, ini adalah. Tapi suaranya masih kecil. Oh ya, siap. Ya. Udah gini aja. Gimana Pak? Ya. Udah. Dah. Bisa dah. Ya, ini Bapak Ibu pasti di perpustakaannya, lembaganya itu pasti memiliki masalah problematika tersendiri. Ya, aplikasinya banyak, ada ePrint sendiri, Slim sendiri, OJS sendiri. Nah, itu user atau pemustaka itu tidak satu portal begitu. Nah, tidak kenapa satu portal aja, dari menggabungkan dari beberapa aplikasi itu. Nah, di Setiadi ini sedang mengembangkan aplikasi premium yang menyatukan semua dari database tersebut ya Pak. Nah, ini contohnya. Di sini ada platform OJS, kemudian ada Slims, kemudian ada ePrints. Mungkin Bapak Ibu bisa request pakai Setiadi nih, bisa. Ini kami contohkan, jadi beberapa aplikasi yang ada di perpustakaan Bapak Ibu atau instansi Bapak Ibu bisa dijadikan satu. Nah, ini kita coba cari hukum. Kita lihat hasilnya dari OJS dapat 17, kemudian dari Slim, kemudian dari ePrints-nya sendiri. Kita bisa dilihat secara full text dalam satu portal ini ya. Lagi down ya, server lagi down ya Pak ya. Backend-nya udah on. Nah, mungkin ada permasalahan teknis. Mungkin tadi udah On tadi. Iya. Tadi bisa sih ya. Iya, tadi bisa. Ya mungkin ini sih sebenarnya bisa sih ini karena ada teknis saja. Coba ditelusur dulu, kita ganti nanti ke Kang Iman dulu mungkin. Ya. Di hold dulu ya Bro? Iya. Oke, kita hold dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada beberapa yang perlu dicek lebih lanjut. Pada dasarnya itu sudah melakukan proses penyesuaian dengan kebutuhan yang memang kita lihat ada 1-2 instansi yang akan menggunakan nantinya, dan secara umum kebutuhannya sepertinya memang sudah mengerucut gitu ya, karena kita lihat sendiri sekarang aplikasi banyak sekali, terutama mungkin
di perguruan tinggi ataupun skala sekolah pun juga banyak ya. Untuk di perguruan tinggi contohnya ada yang menggunakan jurnal ilmiah, kemudian ada repositori, kemudian ada otomasi, ada juga yang berkaitan sama sister dan lain sebagainya. Nah, itu kalau terlalu banyak untuk proses pengaksesannya kita harus klik-klik satu-satu. Nah, itu mungkin menjadi kurang user friendly gitu. Nah, di sini kita coba kita sesuaikan. Nah, mungkin nanti bisa dilanjut oleh Yusap. Kita lanjut nih Bapak Ibu. Nah, ini dari Kang Iman. Sudah siap Kang Iman? Ya, insya Allah Kang. Beliau akan menginformasikan mengenai perkembangan dokumentasi dan juga mungkin yang berkaitan sama sosial media ya dari Pengembang Setiadi. Monggo Kang. Baik, terima kasih kesempatannya Kang Dudu. Selamat siang teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nama saya Iman Jauhari. Saya merupakan anggota yang paling terakhir masuk ya di Setiadi. Di sini saya diamanati oleh Kang Dudu untuk bantu-bantu di bagian web sama dokumentasi. Izin share screen ya Kang Dudu semuanya. Apakah screen-nya sudah terlihat kan semuanya? Sudah? Siap? Ya. Oke, website jadi, kan ya? Ya, jadi siap. Kalau saya diamanati oleh Kang Dudu itu untuk bantu di website. Untuk websitenya sendiri bisa teman-teman akses di setiadipos.org. Di sini nanti semua informasi tentang Setiadi kita sampaikan mulai dari demo, layanan, komunitas, dokumentasi dan lain sebagainya. Nanti silakan dikunjungi saja websitenya. Terdapat juga beberapa produk yang dikembangkan oleh tim pengembang. Selain web juga saya mungkin ke dokumentasi. Untuk dokumentasinya Setiadi itu mungkin jika teman-teman mengenal Slims lebih kenalnya itu dalam bentuk PDF, tapi kalau untuk Setiadi itu dalam bentuk di GitHub-nya. Maaf sebentar, coba saya cek. Nah, mungkin untuk dokumentasinya saat ini dikembangkannya itu di GitHub, jadi teman-teman bisa kunjungi GitHub dari Slims Setiadinya sendiri. Nanti di sini ada yang namanya Docs Walanai, dokumentasi tentang Setiadi Walanai. Nah, di sini bisa dilihat mulai dari pendahuluan seperti apa itu Setiadi dan fitur, rekomendasi, spesifikasinya seperti apa bisa dicek di sini. Cara installnya juga, kemudian tentang OPAC, menu dashboard admin. Di sini kita sampaikan di GitHub-nya. Dan ini untuk dokumentasinya sendiri terus dikembangkan setiap hari. Jadi jika ada update terbaru kita masukkan ke sini, kita update di dokumentasinya. Mungkin itu saja Kang Dudu ya kalau saya. Lanjut dong. Ada YouTube nggak? Oh iya, saya lupa. Kemudian udah bikin cakep-cakep, masa nggak dikasih tahu. Untuk media informasi lainnya, saluran yang kami gunakan salah satunya YouTube. Ini subscribernya masih 24. Silakan Bapak Ibu boleh bisa diklik ya. Tapi jangan klik bait ya. Mungkin bisa dibantu untuk subscribe-nya biar lebih banyak lagi. Nanti kedepannya kita akan lebih banyak upload tentang Setiadi Walanai. Ini yang kemarin itu kita coba buat tentang instalasinya di localhost. Jika Bapak Ibu punya kendala atau ingin, maaf sebentar. Kemudian jika Bapak Ibu ingin request, kita perlu penjelasan yang lebih detail tentang Setiadi melalui tutorialnya. Silakan saja coba ajukan melalui email atau melalui grup Telegram. Nanti coba kita buatkan agar informasi tentang penggunaannya atau fitur yang lainnya bisa disampaikan secara audiovisual. Mungkin itu Kang Dudu ya. Baik. Terima kasih Kang. Sama-sama Kang. Oke. Izin stop share-nya.
Oke, waktunya tidak terasa udah 1 jam ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut saja. Di sini memang kita alokasikan juga untuk mendengar nih apa-apa saja mungkin yang memang sudah dirasakan gitu ya oleh Bapak Ibu, baik dari segi apa yang sudah dilakukan di seharian, kemudian mungkin ada informasi-informasi dari rekan-rekan Bapak Ibu yang mengalami kendala. Silakan bisa disampaikan nanti ke kami. Kami akan mendengar terlebih dahulu, baik misalnya dari segi pengembangan nantinya, saya kebutuhannya seperti ini, apakah nanti bisa segera difasilitasi atau nanti juga kita bisa diskusikan bersama dalam bentuk roadmap sehingga nantinya sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu semua. Silakan, mungkin ada yang mau raise hand atau saya set dulu sebentar. Ini bisa multiple nih. Share screen-nya bisa multiple, silakan. Kalaupun memang ada yang mau share screen dari Bapak Ibu atau mau ngomong langsung, silakan di unmute saja. Ya, saya Pak Dudu. Yap, silakan Pak. Suaranya kurang jelas, maaf. Suara kecil ya. Wah, sebentar. Kopi Daung tuh lagi di Bogor, Pak. Oke, sorry sebentar ya. Jauh itu ya, naik terus Kopi Daung. Iya, enak Kopi Daung Dudu. Sebentar, maaf. Kalau di saya sih kurang dengar ya. Kalau di yang lain mungkin Kang Iman kedengeran nggak, Pak Zainal? Kalau saya kedengaran Kang, mungkin karena pakai headset kalau saya. Oh, gitu ya. Ini saya coba pakai headset biar lebih ini. Ya, Sebentar. silakan Pak. Mohon maaf nih Pak Dudu, saya ini baru ikut bergabung jadi masih Nggak ada yang perlu dimaaf. sangat Nggak ada yang perlu. awam sekali kalau pertanyaannya malah ke awal gitu. Oke. Nggak ngelakukan salah kok Pak. Enggak, ya maksudnya pertanyaannya khawatir karena sepertinya sudah berkali-kali ya kegiatan ini ya. Oh, ini baru sekali Pak. Oh, baru sekali. Ya, kegiatan yang kumpul ini baru sekali. Ini memang inisiasi kita dari 2021 ini. Dan ini juga bersamaan dengan pengembangan-pengembangan yang memang sudah kita lakukan. Saya pikir harus ada apa yang sudah kita lakukan harus bisa lebih didapatkan ya informasi-informasinya oleh Bapak Ibu semua. Nah, ini salah satu tujuannya seperti itu. Gitu. Pertanyaannya tuh ini Pak. Dari instansi mana Pak Zainal? Maaf. Dari STFI Sadra Pak Dudu. ST FI Sadra. Sadra ya Pak? Pak Dudu. Oh, juga yang pernah itu ya? Oh, yang- Bu Endang. Betul. Oh, siap. Ya, dengan Gimana kabar Pak? Monggo. Alhamdulillah sehat Pak Dudu. Alhamdulillah Semoga Pak sehat Zainal. selalu juga ya Pak Dudu semua. Amin. Terima kasih. Iya Monggo Pak Pak. Dudu. Kita ini mau tahu sebetulnya perbedaan antara Setiadi dengan Slim. Karena Slim juga kan antara Setia dan Cendana juga sebetulnya kita belum begitu tahu ya lebih jauh. Kemudian kegunaan Setiadi ini fokusnya lebih di mana? Apakah misalkan seandainya kita menggunakan Setiadi itu Slim bisa kita tidak gunakan kembali atau bagaimana? Mungkin itu dulu Pak Dudu nanti. Oke Pak Zainal, mungkin ada yang mau disampaikan lagi bisa sambil berjalan nanti ya. Baik. Jerry mau jawab, Jer? Dari Mas Dudu dulu Mas, jawab Mas, mungkin nanti ada yang saya tambah. Saya kan moderator, masa saya Moderator. jawab? Yusak kali? Oke. Yusak on nggak? Ya, baik. Halo, siap Pak, masuk Pak. Ya, Ya. mau jawab bro, monggo. Oh, siap. Baik, atas pertanyaannya Pak Zainal Abidin tadi, terima kasih. Ya, untuk perbedaannya Slim dan Setiadi ini sebenarnya core-nya itu sama, tapi untuk fungsinya kita berbeda Bapak. Kalau Slim itu lebih ke otomasi, untuk kegiatan sehari-hari seperti pengolahan buku, peminjaman buku,
seperti administrasi aja Pak. Kalau Setiadi ini kita basis on base-nya seperti repository, untuk pengelolaan repository seperti ePrint, Despace dan sebagainya. Nah, kita menginisiasi untuk kemudahan, karena kebanyakan di Indonesia ini udah memakai Slim. Jadi untuk kemudahan kita mengupload sebuah data-data repository itu kita maka memakainya yaitu Pak Setiadi. Bedanya seperti itu. Kalau ePrint kan perlu manajemen, perlu ekosistem yang begitu ekosistemnya nggak bisa seperti Setiadi. Kalau Setiadi itu mudah seperti Slim. Kalau ePrint itu harus spesifikannya harus di Ubuntu, harus servernya harus kuat dan sebagainya. Nah, Setiadi ini memudahkan kita, memudahkan pemasangan tadi yang tidak tahu IT, tidak terlalu expert, itu mudah. Itu inisiasi pertama Setiadi itu seperti itu. Jadi fungsinya Setiadi itu untuk pengolahan repositori Bapak, seperti skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. Kalau Slim itu digunakan untuk manajemen perpustakaan sehari-hari, lebih ke peminjaman, pembelian buku, pengolahan buku dan seperti itu. Mungkin itu dari saya bisa ditambahkan. Ya, jadi yang mau saya sedikit menambahkan, pada dasarnya memang hadirnya Setiadi ini untuk menyampaikan gitu ya ke Bapak Ibu, kalau aplikasi itu pada dasarnya tidak serumit seperti yang sudah ada aplikasi repositori lainnya gitu. Kalau kita lihat ePrint, ya dia tidak bisa digunakan di share hosting seperti itu. Kemudian ada beberapa yang memang dependensinya atau requirement-nya itu cukup banyak dan juga spesifik gitu ya. Tapi kalau di Setiadi ini kita masuk ke ranahnya itu Slims itu sudah berjalan, tapi ada kebutuhan lain dari ETD atau repository. Nah, di situ kita masuk gitu untuk saling melengkapi satu sama lain. Tapi alur dan juga proses bisnisnya itu memang sesuai dengan kebutuhan repository. Jadinya tidak dicampur adukan dengan otomasi perpustakaan. Kurang lebih seperti itu, Pak Zainal. Ada lagi yang mau disampaikan Pak atau kurang jelas? Silakan bisa ditanggapi Pak Zainal. Ya, terima kasih Pak Dudu dan Pak Ishak ya tadi ya. Kalau itu berarti ada penggunaan repositori kita itu bisa di luar dari penggunaan Slim ya Pak ya, kalau begini. Iya, betul. Independen sendiri dia di. Betul Pak Zainal. Itu jadi misalnya server di Sadra itu ada satu servernya ada di Slims. Nah, itu bisa juga langsung dilakukan proses instalasi di dalam satu server bersamaan dengan Slims. Jadi mudah dan bisa dari segi pembiayaan juga lebih ringan gitu ketimbang harus menyediakan virtual private server atau harus menyediakan server tersendiri untuk operasional seperti ePrint ataupun Despace. Tapi dengan OJS juga langsung terinclude di Setiadi itu bisa ya? Ya, pada dasarnya instalasinya bisa langsung karena pengembangannya juga kan bahasa pemrogramannya sama ya. Kalau yang di Slims dengan menggunakan PHP, itu juga di Setiadi, OJS juga menggunakan PHP. Jadi bisa bersamaan dalam satu server, bisa lebih menghemat. Mungkin kalau untuk optimasinya ya kita bisa menguatkan dari sisi lain gitu Pak. Tapi kalau untuk kualitas atau spesifikasi servernya itu pada dasarnya sama. Nah, prinsipnya seperti itu Pak. Baik Pak Dudu. Terima kasih Pak Dudu. Ya, sama-sama Pak Zainal. Semoga terjawab. Mungkin kalau ada info lagi yang dibutuhkan, misalnya di Sadra, kesulitannya sekarang kok susah ya untuk melakukan proses instalasi dari segi Setiadinya misalnya. Silakan ya Pak disampaikan apakah harus memiliki satu bentuk installer seperti halnya Slims atau seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu yang mau kita dengarkan seperti itu Bapak Ibu.
Mungkin ada lagi selain Pak Zainal? Monggo Bapak Ibu. Iya, Pak dulu satu lagi Pak dulu. Boleh satu lagi, mangga Pak. Boleh ya? Gimana? Atau ya ada yang lain dulu nggak apa-apa sih kalau ada yang lain, kesempatan yang lain. Nggak apa-apa Pak, silakan aja. Oke. Kalau memang udah, daripada ditahan-tahan nanti malah udah kayak bisul ya. Pecah susah. Wah, bahaya kalau bisa Pak dulu. Jangan. Oh iya Pak Dudu, ada salam dari Bu Endang juga. Oh, siap. Salam balik Pak. Insyaallah. Apa namanya, begini Pak Dudu, memang permasalahannya di kita ini saat ini kan mungkin Pak Dudu juga sudah tahu kondisi sistem Slim kita ini lagi down karena servernya yang mati, kemudian banyak data yang pada awalnya tidak terbackup. Ini sementara ini diaktifkan adalah sistem Slim yang apa ya istilahnya ya, mungkin grade-nya ya, kalau grade itu bukan yang bagus lah, atau nggak tahu juga, tapi bisa diaktifkan hanya beberapa fitur saja, jadi keanggotaan sudah nggak bisa dan lain sebagainya. Nah itu apa ya kira-kira Pak Dodo yang bisa diinikan sementara dengan kondisi apa yang seperti itu, tapi aktivitas perpustakaan ini secara digital bisa maksimal. Oke. Ada yang mau jawab? Kang Iman, mangga Kang. Mungkin dari Kang Dudu. Saya. Silakan nanti saya menambahkan. Monggo Kang. Gimana kira-kira Kang Iman? Gimana tadi Kang? Maaf tadi saya kurang ini. Jadi kondisinya mungkin terbatas, servernya juga tidak begitu maksimal berjalannya, tapi bisa melayani gitu. Kira-kira gimana itu solusinya? Oh, servernya terbatas mungkin ya. Kalau ya sementara ya, ini bukan lagi terbatas, lagi down memang. Kes holistik misalnya, apakah sama seperti kondisi yang Pak Zainal sedang alami atau bagaimana? Kalau memang servernya penuh ya, hostingnya penuh, mungkin bisa dicoba UCS Pak. Jadi untuk yang localhost tetap jalan selama terkoneksi dengan internet. Nanti datanya diambil di UCS. Jadi untuk yang pencarian bahan pustaka secara online mungkin bisa dicari di UCS-nya. Nanti di localhost-nya bisa diupdate terus gitu. Jadi data bisa tertarik di UCS. Kalau menurut saya sih kalau servernya penuh seperti itu mungkin Pak. Kalau servernya penuh, ini masalahnya memang lagi down, itu rusak servernya, hard disk yang digunakan di server di awal itu. Sementara ini menunggu perbaikan. Ada bentuk advokasi gitu Pak ke pimpinan. Jadi memang harus melakukan proses ya negosiasi ya. Jadi misalnya dari segi anggaran, kemudian dari segi infrastruktur itu juga harus ditingkatkan lagi. Apalagi kondisinya sekarang pandemi, jadinya yang berkaitan sama elektronik biasanya memang mau nggak mau memang harus diimplementasikan gitu kan, karena kalau tidak ya khawatirnya ya tidak ada yang bisa memfasilitasi untuk berjalannya akademik. Nah itu mungkin yang perlu disampaikan juga Pak, sehingga dari segi teknisnya kita coba follow up, dari segi kebijakan itu juga bisa kita follow up. Seperti itu Pak Zainal mungkin ya tambahannya. Baik Pak Dodo. Kalau dalam maaf Pak Dodo, menanggapi sedikit. Kalau di aktivitas lokal host yang sementara ini aktif itu secara upgrading kegunaan itu ada nggak Pak Dodo? Kalau misalkan dihubungkan dengan Setiadi. Maksudnya gimana Pak? Ini kan kita pakai localhost masih aktif, tidak bisa diakses. Nah, sekarang misalkan Setiadi ini kita mau gunakan. Oh bisa aja. Yang pasti kan nanti peruntukannya itu beda Pak. Kalau misalnya kita nanti ketemu Slims, ya nantinya kan idealnya misalnya ada visitor counter, kemudian nanti juga bisa dilihat dari sisi pengelolaan akuisisi di bukunya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang Setiadi nanti ya bisa kita optimalkan dari segi pemanfaatan, kemudian juga dari segi kita misalnya ada kebutuhan buat kerama, nah di sana bisa masuk gitu. Tapi kalau yang di
Slims itu kan field-fieldnya atau kolom-kolomnya kan belum disesuaikan, jadinya ada kemungkinan akan tertolak di dalam administrasi ramah ketika memang diminta untuk bergabung. Nah di situ yang Setiadi masuk, jadi field-fieldnya sudah disesuaikan, jadi yang bisa digunakan nanti di dalam ramah. Seperti itu Pak Zainal. Baik, terima kasih Pak Dudu. Maaf bawel ya. Siap, Mas, santai Pak. mungkin ada sedikit tambahan Mas masalah kejadian yang tadi Mas. Ayo Jer, silakan. Pertanyaan tentang dari Mas Zainal. Kalau itu sih dari budget anggaran ya sebenarnya. Kalau kerusakan dari serversnya sendiri. Jadi gimana cara meminimalisirnya? Yaitu kalau bisa nih dibuat anggaran itu terdapat 2 server Mas. Server lokal yang ada di perpustakaan dan server luar ya, yaitu server cloud lah kita bilang. Jadi sistemnya sekarang itu kalau bisa itu ketika server di lokal itu mati atau down, dia langsung redirect ke cloud gitu Mas. Itu bisa jadi solusi sebenarnya. Cloud Tergantung ini dari universitas sebenarnya. Cloud ini maksudnya yang dimaksud ini ya, apa namanya, website perpusnya website kampusnya ya? Iya betul Mas. Yang penting cloud itu ada di luar dari perpustakaan maupun dari luar kampus. Jadi kalau ada anggaran lebih sebaiknya itu disewakanlah cloud 1 untuk di cloud dan di lokal. Jadi ketika di server lokal itu mati, maka dia langsung otomatis redirect ke server cloud. Itu bisa juga dibilang backup aplikasi maupun backup database maupun backup dari file itu sendiri. Itu secara otomatis ya Mas, kalau misalkan kalau secara otomatis itu saya tidak bisa menjamin. Dia di server Ubuntu sendiri sudah menyediakan itu load balancing Mas. Jadi mungkin kalau dari staff IT mungkin ngerti itu apa itu load balancing. Jadi ketika beban dari server lokal itu sudah mencapai puncak, dia akan beralih server ke server yang lainnya. Atau kalau nggak kesini Jer, kan ini ada hosting tuh dari. Ya, ini kami juga menyediakan hosting nih Mas. Mungkin. Jadi silakan aja kalau Sadra mau membutuhkan. Servernya nanti sudah normal, bisa kita pindahkan nanti. Dan ini kecenderungannya lebih mudah ketimbang kalau mau migrasikan e-print atau e-space. Iya. Seperti itu ya Pak Zainal ya. Baik Pak Dudu, makasih. Siap. Baik, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan? Mau tanya dong Mas. Ada Assalamualaikum. Ini ya. Oh, ada Ibu Lina, Bu Marlina, silakan Bu. Assalamualaikum Mas Dudu dan Bapak-bapak semua. Salam. Allah berkatuh. Saya mau tanya, ini kan tadi menurut Mas Dudu kalau Slim sama Setiadi itu kan saya bisa mau nitip lagu Bu, enggak ya? request ya. Kalau Setiadi dan Slim itu kan bisa satu server, maksudnya PHP-nya sinkron mungkin ya. Tapi kalau Slim dengan e-prints itu masih bisa sinkron atau malah menolak gitu Mas kira-kira? Oke. Nah, server pasti ada bisa menjawab. Itu aja Bu. Terus kalau misalnya dari segi kebutuhan Ibu sendiri gimana? Kan ini temanya kan pengembangan Setiadi dari sisi user. Kira-kira Ibu menggunakan Setiadi atau tidak? Ibu menggunakan Setiadi kan? Iya, Setiadi. Ya, nah kira-kira ada nggak pengembangan yang memang harus dilakukan ke depannya? Ya, enggak, ini sih untuk pengetahuan aja sih sebenarnya. Kalau misalnya e-prints itu
satu server dengan Slim gitu masih bisa sinkron seperti Setiadi dan Slim atau tidak, dan juga misalnya Setiadi itu nanti di apa ya namanya, di istilahnya untuk kebutuhan Turnitinnya bagaimana gitu, kira-kira apa bisa dimasukin gitu ya, bahasanya apa ya gitu. Bisa. Diaplikasikan. Oh gitu, siap. Monggo. Cukup ya Bu? Ada Iya, lagi? itu aja. Cukup ya? Udah itu Oke. aja. Silakan Yusak mungkin. Kang Iman atau Jerry? Kalau saya dari April saya belum pegang nih Mas. Jadi nggak tahu Pegang. Pak. Belum pegang nih Mas. Oke. Yusak ada yang mau disampaikan? Kebetulan kalau di Ubara itu di tempatnya Yusak, ePrints ada, setahu saya ya. Kemudian OJS ada, Slims ada, Setiadi juga ada. Jadi cukup lengkap. Baik, Bro. menjawab pertanyaan. Ya, dari pertanyaan juga sampai pertanyaan awal tadi Bapak Zainal tadi ya Bu ya. Ekosistem antara Slim dan ePrint itu beda Bu ya. Kalau ePrint kan produknya luar, dia pakai masa pemrograman juga pakai Perl. Dia ekosistemnya nggak bisa diinstal di server sembarangan, dia harus pakai Ubuntu maupun Linux seperti itu. Jadi untuk pensinkronannya Slim sama ePrint tadi, ya itu pakai yang tadi yang agregator tadi Bu. Nah, jika Ibu punya ePrint, punya Slim, punya OJS dan lain sebagainya, pengen bisa diakses dalam satu portal, nah itu kita pakai agregator tadi Bu. Jadi ada aplikasi tersendiri untuk menyatukan tadi. Kalau dijadikan diinstal dalam satu, mungkin kurang cocok dan kurang tepat Bu. Ya, mungkin itu dari saya. Pak Oke. Guru bisa nambahin. Cukup Terus jelas kalau Bu. kalau masalah di apa untuk kebutuhan Turnitinnya gimana itu Mas kira-kira? Kebutuhan Turnitin. Turnitin Iya, ke Setiadinya atau ya Setiadinya gimana gitu? mungkin Pak Kalau Guru kebutuhan lebih Turnitin maksudnya gimana ya? Kebutuhan Turnitin sama Setiadi. Turnitin itu kan plagiarism checker. Apakah kebutuhannya itu nanti bisa terdeteksi gitu? Iya. Kalau Setiadi terdeteksi. Iya. Kalau saya kalau misalnya memang itu sudah online, kemungkinan besar terdeteksi besar. Gitu Bu. Jadinya ya dipastikan dulu nih infrastrukturnya sejauh mana dari instansi itu. Kalau memang Setiadinya itu sudah online dan ada PDF dan diperbolehkan dan IP-nya itu memang terbuka, bisa diakses juga open access, kemungkinan besar terdeteksi itu besar. Kenapa? Mau perbaikan ini? Cuma nanti tinggal pengolahannya aja nih. Nanti Turnitin ini mau diapain gitu. Apakah itu jadi salah satu bagian? Misalnya kan kalau sekarang ada kebutuhan untuk BKD misalnya. Nah di dalam BKD itu kan ada proses pengecekan plagiarisme. Sehingga nanti bisa dilihat nih hasil yang memang didapatkan sama dosen itu benar adanya nggak sih, sesuai dengan syarat atau tidak, baru dikategorikan kan lulus. Nah, salah satunya kan harus mengupload hasil plagiarismenya sehingga nanti bisa dilihat sama reviewer. Nah itu kalau di Setiadi itu memungkinkan, jadi nanti bisa attachment-nya pada dasarnya sama seperti halnya Slim. Jadi di bagian attachment nanti tinggal ditambahkan labeling penamaannya, udah tinggal bisa diakses, ya tinggal disesuaikan lagi apakah itu sifatnya publik atau hanya internal. Seperti itu Bu. Ya, makasih Mas Dudu dan Mas Yusak jawabannya. Sama-sama, Bu. Monggo ada lagi Bapak Ibu? Ya, mohon izin dari Losmawe ini Bang Duduk. Siap Pak. Pak Jerry. Wah, Losmawe, Pak. Ya, salam Pak Usaini dari Ya, mohon maaf. Politeknik Negeri Losmawe itu. Mohon maaf agak terlambat masuk, tadi ada takziah salat jenazah, ada kawan dekat kami yang meninggal tadi jam 10, jadi agak terlambat bergabung kemari begitu.
Silakan Pak. Iya. Monggo. Jadi sementara ini sebelum saya baru tahu ada Setiadi gitu ya. Jadi sebelumnya belum tahu gitu. Jadi kami sudah Ya. pakai Slim. Kemudian sementara ini kami untuk ETGA itu menggunakan aplikasi buatan sendiri, tetap masih terkoneksi dengan database Slim gitu, dengan selayannya gitu. Jadi kami buat aplikasi. Nah sekarang karena saya terlambat masuk tadi, kira-kira nanti database Slim dengan Setiadi ini kira-kira jauh berbeda atau bagaimana? Bisa nggak dikonekkan begitu kira-kira? Oh. Iya. Jer, sama Aceh. Monggo Pak. Putra Aceh juga Pak. Udah. Oke, Pak Usaini dari Politeknik Negeri Losmawai. Sebelumnya itu aplikasi ETD buatan dari pribadi Pak ya, dari Politeknik sendiri. Ya, Jadi kalau dari segi database dari Slim ke Setiadi itu tidak ada banyak perubahan. Biasanya itu ada penambahan seperti tabel master kode prodi PD Dikti, master tabel master penguji, pembimbing, dosen penguji, pembimbing dan lain-lainnya. Jadi saya rasa itu bisa diintegrasikan ke antara punyanya Politeknik sendiri dengan Setiadi. Mungkin itu bisa di mapping sebenarnya Pak. Di mapping antar database dulu, dicocok-cocokkan. Kalau cocok mungkin dibuat suatu codingan, itu mungkin bisa terintegrasi Pak. Oke. Kalau untuk perubahan sendiri tidak ada Pak dari Slim. Maka kalau perubahan dari Slim ke Setiadi dari struktur database itu tidak ada, tapi cuma ada penambahan gitu Pak. Penambahan tabelnya aja ya? Ya, penambahan tabelnya Pak. Oke. Tidak begitu ribet lagi kalau kita integrasikan ya? Tidak begitu ribet Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Jerry. Ya, Terima kasih. Oke Pak. Nanti bisa dicoba dulu aja mungkin Pak. Kalau kondisinya memang belum memiliki aplikasi, silakan bisa langsung masuk ke tadi ya GitHub, bisa di-download dan bisa dieksekusi langsung dengan kebutuhan dari masing-masing Bapak Ibu. Silakan ada lagi Bapak Ibu, kita alokasikan sampai jam 3 ya. Ya, Assalamualaikum Mas Dudu. Yap. Silakan Cesar. Ya, kedengaran ya suara saya Mas Dudu. Ya, monggo. Sebelumnya selamat siang buat teman-teman pengembang Setiadi, Mas Dudu dan kawan-kawan. Saya ingin tanya terkait ini ya, semacam fitur keamanan gitu yang di Setiadi. Jadi yang saya tangkap itu kan Setiadi memang basicnya itu ini ya, Slim Cendana ya. Dan memang keterangan yang sekilas saya tangkap itu di Cendana itu memang dari segi keamanan mungkin ada di bawah, tingkatnya di bawah Slim Boolean gitu ya. Nah, bagaimana terkait keamanan itu? Karena faktor itu akhirnya saya di tempat instansi saya kerja, akhirnya saya buat repository belum pakai Setiadi, akhirnya pakai ini Slim Boolean ya, karena faktor keamanan itu. Nah, kenapa saya tanya soal keamanan ini? Jadi pernah ada kasus di tempat saya itu tahun lalu, waktu untuk Slim saya sendiri ya, untuk Slim waktu itu masih pakai Acacia, itu pernah kayak semacam dihack gitu ya. Jadi ada banner, ya biasanya kalau dihack gitu ya ada banner terus tulisannya apa gitu. Nah itu waktu pakai di Slim Acacia, dan ketika upgrade di Slim Boolean itu alhamdulillah udah nggak ada kasus seperti itu. Nah karena berdasarkan kasus tadi tuh saya pikir kalau misalnya Setiadi karena masih pakai engine ini ya tadi Cendana itu, apakah kemungkinan dari faktor keamanan itu akan bisa muncul seperti itu gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Oke. Saya masih agak awam sih terkait bagaimana enkripsi segala macam, saya belum paham gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, thank you Mas Cesar. Silakan, ada yang mau menjawab?
Kang Iman mau menjawab? Apa yang sudah dilakukan saja, Kang? Misalnya di Stikas, apakah sudah melakukan? Kalau dari segi kebutuhan keamanan kan pada dasarnya namanya ini online ya, jadi kemungkinan besar. Kok jadi saya yang jawab? Silakan Kang Iman. Baik, kalau untuk Apa yang sudah dilakukan saja, Kang, mungkin Kang di Stikas holistik untuk yang berkaitan sama keamanan? Apakah ada backup berkala? Apakah menggunakan SSL gitu ya, sehingga nanti ada bentuk enkripsinya? Atau bagaimana, Kang? Kalau di kami sendiri sih untuk saat ini kita memang sedang mengembangkan Setiadi, dan dulu pernah kami hostingkan Setiadinya itu memang untuk menjaga keamanannya, bukan keamanan sih, ya perlindungan dari yang tidak diinginkan seperti error atau apa. Kita memang melakukan backup secara berkala gitu, bisa seminggu sekali, biasanya sih seminggu sekali, paling lama 2 minggu sekali sudah kita backup database-nya, kita simpan untuk source code sama database. Mungkin itu saja sih. Tapi kalau untuk sampai di hack gitu, diisi banner ya seperti biasa yang kalau di hack gitu, alhamdulillah belum pernah, kan. Mungkin ya rekan yang lain bisa menambahkan atau antisipasinya. Oke. Saya sendiri ingin menjawab, menambahkan ya. Jadi kalau dari sistem online itu saya rasa tidak ada yang aman sebenarnya, tapi kita hanya meminimalisir bagaimana menjaga keamanan dari suatu sistem kita, yaitu tentang menggunakan backup berkala, itu sehari sekali, mungkin seminggu sekali, itu bisa menjadi suatu keamanan bagi kita. Dan diperhatikan juga bahwa server itu sendiri mempunyai permission denied, yaitu bisa kita, mungkin orang IT mungkin paham bedanya triple 777 sama 755, dan untuk file itu permission denied 644. Nah, itu harus dikondisikan juga sebenarnya. Jadi kami dari Unsia sendiri sudah beberapa kali ya di hack. Itu udah sering kali, malah setahun bisa 3 kali ya. Ya kami itu anggap wajar. Kenapa nggak wajar? Ya karena mahasiswa kami ada dari ilmu komputer itu ada 3 jurusan. Jadi wajar untuk di tes website dari fakultas, website perpustakaan, itu wajar. Jadi mungkin preventifnya gimana, Jer? Tindakan preventifnya gimana? Tindakan preventifnya ya kami ya yang pertama nih, kami cek dulu apa dia ada tanam suatu code di server kami, gitu kita cek dulu manual, kita buka filenya apa dia tanam script di server, dan kami permission denied-nya ya harus kami jaga betul-betul, yaitu folder 775 kalau nggak salah, dan file itu 644. Nah, jadi sejak saat itu kami ubah file permission denied, ya tidak jadi suatu masalah lagi sebenarnya. Soalnya saya suka lupa nih Mas, sudah saya buka 777, habis udah nggak saya tutup lagi. Nah, itu jadi suatu masalah, kelupaan. Itu biasanya kami dari Universitas Syakuala Diri ya. Tapi kalau dari keamanannya dari seperti login itu harus, kalau bisa nih dibuat Google Captcha atau Captcha sendiri juga bisa. Itu bisa meminimalisir suatu enkripsi yang robot lah sebenarnya. Itu bisa juga kalau login tidak memasang Captcha itu biasanya itu orang suka memakai robot Mas. Suka memakai robot, dia meng-load sampai server itu down. Itu sering Mas. Jadi kita gitu ya. Ya, di DOS. Dan untuk Unsia sendiri, untuk unit kami itu sudah pernah sekali itu di DOS. Dan itu kami detect jadi berat gitu ya. Ya, lebih berat Mas. Sempat 3 hari kami down tuh Mas. Yap. 3 hari down, kami cari solusinya itu ya tidak nemu lah kalau DOS tuh.
karena dia menginjek IP kita, dia meminta request sampai dia down, itu emang tidak bisa diperbaiki itu Mas. Ya, baik. Ya betul nih kata Mas Arif Samsudin, Camut 77 itu kayak ngasih kunci rumah kita ke orang yang nggak kita kenal. Nah, itu harus dijaga tuh. Arif. Iya. Mungkin Oke. saya pengalaman Thank you. bisa menambah. Oke. Monggo bro, silakan. Ya. Mas Caesar, saya mau bertanya untuk source-nya itu di hosting atau di server sendiri, Mas? Server kampus. Halo? Di server kampus. Di server kampus. Nah, biasanya di server kampus itu berlangganan Mas ya, pengamanan seperti Cloudflare. Ya, untuk permasalahan DDoS itu bisa kita siasati dengan kita menyewa Cloudflare. Jadi yang DDoS itu nanti IP replicate dari Cloudflare-nya itu. Nah, untuk permasalahan DDoS bisa pakai Cloudflare. Kalau untuk menemui, saya udah pernah phishing juga untuk Slim Acacia itu permasalahannya di chat. Nah, di chatting itu dia nggak filter parameter seperti HTML bisa dimasukin. Nah, kita bisa ubah di config-nya nanti bisa di number ONL atau ONL itu bisa terselesaikan. Nah, kalau selama ini di kampus saya di Universitas Bhayangkara sih aman sih karena pakai Cloudflare dan penutupan port-port yang mungkin celahnya untuk dihack seperti port 22, 21 dan sebagainya itu mesti ada filtering. Jadi kuncinya sepertinya itu cuma masalah bukan diambil datanya, cuma menginjek doang seperti XLS dan sebagainya. Mungkin itu. Seperti ini ya, yang kalau kita berkaitan sama DevOps, nah ini ya, ini ada dari AWS, cukup rekomen kalau menurut saya. Memang anggarannya cukup besar. Monggo bro, dilanjut. Ya mungkin itu sih tips-tipsnya. Kalau Setiadi mungkin untuk injek mungkin bisa nanti kita perbarui sih Pak untuk source code-nya yang untuk masalah data number doang atau ya, kita mengharapkan ada yang berkontribusi ya karena di sini kan memang Setiadi itu pada dasarnya open source dan kita juga lempar ke publik. Jadi ya kita harapkan mungkin nanti dari Mas Caesar sendiri atau teman-teman di sini bisa saling berkontribusi untuk bisa misalnya ada satu isu, nah itu bisa langsung diperbaiki bersama atau bisa dikembangkan atau seperti apa. Silakan saja. Pada dasarnya itu dikembalikan lagi ke publik. Cukup Mas Caesar? Ada yang mau ditanyakan kembali? Iya cukup. Atau ada saran, ide, silakan saja. Ini cuma intermezzo sedikit aja kali ya? Iya silakan. Jadi kenapa saya istilahnya jadi pengen mau buat repository pakai Setiadi itu justru karena melihat repositorinya Unsiah dari Mas Jerry ya? Ya. Jadi ini di tab laptop saya jadi lagi buka etd Unsiah itu saya ngelihat itu awalnya jadi kayak gimana ya? Kayak simple gitu tampilannya. Jadi agak luas gitu, simple, terus kayak banyak fitur kayak upload mandiri gitu. Mungkin itu nggak tahu di custom sendiri atau gimana gitu. Terus katalognya dibagi per prodi ya, kalau nggak salah juga ada itu sama per tahun terbit itu. Karena memang secara bawaan saya memang belum ini ya, apa namanya, perlu istilahnya perlu di custom lagi lah buat supaya seperti itu gitu. Nah ya setelah melihat katalog repository Unsiah ini, repositorinya jadi ini yang bikin saya ngidam gitu istilahnya sama Setiadi gitu, buat diimplementasiin di instansi tempat saya kerja gitu. Ya mungkin itu aja sih. Dari mana Mas Caesar sekarang kerjanya? Saya di ini sekarang STI SEBI. Oh STI. SEBI. Itu yang Depok ya? Ya. Oh iya. Baik, terima kasih sarannya. Ini masukan ya buat kami bersama. Silakan Bapak Ibu, ada kembali yang mau disampaikan? Selama ini ada kendala atau apa? Yang kami harapkan sih ada bentuk
informasi-informasi yang nantinya bisa menjadi bahan buat kami untuk mengembangkan pastinya. Total ada 45 ya pesertanya. 44 sorry. Silakan. Nanti insya Allah ini akan kita record. Kang Iman ini nanti minta tolong buat dikemas, diupload di YouTube, bisa ya Kang? Insya Allah siap. Recordingnya bisa kita berikan buat jadi bahan bersama-sama nanti untuk dilihat di YouTube channel dari tim Pengembang Setiadi. Kemudian ini untuk ada pertanyaan di chat, Kang. Oh, ada pertanyaan di chat. Ya, di kolom chat. Punten, mana nih? Database yang di GitHub belum diupdate ya. Saya cek masih versi 3. Yang mana ini nggak jelas. GitHub-nya yang mana dulu? Mungkin bisa disampaikan di sini ada Tendik apa ini? Pustakawan ya, Holis ya. Apa ini Mas Holis dari Valtehan? Bisa resen mungkin? Sedang keluar? Atau tidak mendengar suara saya? Suara saya terdengar ya Kang ya? Jelas, Kang. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Sekedar informasi untuk kita udah mau di penghujung acara ya. Nah, jadi insya Allah setelah ini tim pengembang juga akan mencoba untuk sharing informasi terkait beberapa hal yang diperlukan untuk bisa lebih siap gitu dalam tata kelola, misalnya berkaitan sama perpustakaan digital, repositori institusi, kemudian sistem otomasi. Kita akan mencoba merancang dengan menghadirkan nanti bootcamp tapi online gitu ya. Jadi kita coba mungkin saran 2 hari, namun mohon izin kayaknya berbayar ya. Nanti ya kita usahakan tidak begitu menguras kantong pastinya. Dan di sana mungkin kita akan membahas juga, bisa saja nanti Jerry membahas mengenai programming, kemudian Yusak berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan sama interoperabilitas, atau saya yang berkaitan sama server. Di sini juga ada Kang Iman tentang berkaitan sama tata kelola alur bisnis dari entry di Setiadi atau di Slim, sehingga nantinya ada hasil yang bisa didapatkan gitu oleh Bapak Ibu. Nah, itu rencananya mungkin setelah kegiatan setelah Ramadan kali ya, insya Allah. Nanti mungkin kalau yang ingin dilihat lebih dalam lagi bisa dipantau di web baru kami. Ini ada Setiadi FOS. Kalau dulu kita masih menggunakan Slim ETD karena satu dan lain hal kita ubah. Kita mau mencoba branding bahwa Setiadi itu bukan bercandaan atau apa gitu. Kita coba serius. Namun kita mau coba branding lebih dalam bahwa Setiadi ini free open source software. Jadi kita membuat satu domain yang khusus di sini, setiadifos.org. Silakan nanti akan update akan ada di sini ya Bapak Ibu ya. Sebelum menutup acara, ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Masih ada waktu 15 menit. Atau terakhir ada saran
mengenai kegiatan kali ini, apakah cukup efektif atau perlu ada pertemuan berikutnya yang secara berkala atau seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Bisa raise hand dulu atau bisa langsung saja dibuka unmute. Kalau kapan-kapan bisa langsung call boleh ya, Pak Dulu sama Jerry ya. Silakan Pak. Jerry lebih dekat Pak. Oke, siap. Langsung. Ini kami coba install dulu kan, nanti kami pelajari, kemudian nanti kalau ada masalah kami call aja ya, Jerry ya. Siap. Siap dibimbing ya. Dok Sumawe jauh Pak, dari kayaknya ujung ya Pak ya? 6 jam dari Banda Aceh, 5-6 jam Banda Aceh. Oh, jalur darat? Jalur darat ya. Oh iya. Ya. Baik. Yang penting sehat ya Pak ya? Ya insya Allah, alhamdulillah. Makasih banyak. Siap. Terima kasih Pak Husaini. Silakan ada lagi? Kalau tidak, kita akan tutup kegiatan kali ini. Kita akan foto bersama. Mohon izin bisa on cam semuanya. Kang Iman bisa bantu saya, Kang? Oh bisa, semua bisa nih. Galeri view-nya bisa semua. Bisa on cam semua Bapak Ibu? Oh Pak Fahrullah ada yang lagi di motor itu. Oke, seperti biasa ini hal umum lah ya. Kalau lagi webinar seperti ini harus ada penutup dengan foto bersama. Ini ada 3 slide ya, dan akan kita mulai. Aba-aba dari saya. Senyum terindahnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Slide yang berikutnya 1, 2, 3. Satu lagi 1, 2. Sorry, ada yang masuk dulu. Satu lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, alhamdulillah kegiatan selesai. Nah, di sini ada ini ya. Di sini. Nah, kalau mau kontak ada di sini Bapak Ibu di bagian bawah. Nah, ini ya. Silakan bisa mungkin ada yang mau dikerjasamakan atau ada info-info terkait masalah pengembangan dari Setiadi, bisa di email ke sini slimsetd@gmail.com, bisa di sisi ke saya. Alhamdulillah kita sudah dapat support ya dari IDREN untuk infrastruktur server. Jadi VPS ini kita disupport oleh IDREN, dan kita juga ada satu layanan namanya Post Studio yang nantinya sistemnya itu saling bantu satu sama lain gitu, simbiosis mutualisme gitu. Jadi ada misalnya ada kebutuhan dari Bapak Ibu nanti bisa dibantu, dan itu juga diperuntukkan buat pengembangan dari Setiadinya. Mungkin sekian. Ada yang tanya Pak, yang Iskandar Bajang. Yap. Ada pertanyaan, ada yang resen. Ada pertanyaan terakhir dari siapa ini? Bentar. Apa kekurangan dari Setiadi ini dibandingkan repository pada umumnya? Saya susah jawab ini. Yang pasti paling banyak kekurangannya karena kita masih baru. Di sini kita mau mencoba melihat ruang apa yang bisa kita masuk, kita bisa eksplorasi nanti.
Yang menjadi kekurangannya pastinya yang pertama kita SDM masih kurang ya. Ini baru ada 4 yang bisa dikerjasamakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bergabung, silakan saja, kami welcome di sini. Dan Setiadi juga pastinya untuk skala apa sih namanya, skala nyata gitu ya, penggunaan sehari-hari gitu, existing gitu ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan buat kebutuhan production, kita butuhkan buat production, ada 1 atau 2 bugs ya, mungkin ada yang ada yang mungkin akan ditemui gitu oleh Bapak Ibu. Tapi di sini kita berusaha komitmen, jika ada hal-hal yang memang menjadi masalah di dalam Setiadi, silakan saja, kami terbuka di sini. Dan di dalam GitHub juga, kalaupun mau membuka isu-isu untuk pengembangan, silakan. Kalau ada yang ingin diperbaiki secara langsung sekalipun juga silakan. Yang mana ini untuk kita bersama dan kita coba kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu. Itu saja mungkin ya, karena tadi juga udah foto bersama dan lain-lain. Kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ke kontak seperti tadi, atau bisa masuk ke kita punya Telegram group. Jadi kita punya Telegram group yang nanti Bapak Ibu bisa masuk ya. Itu di sebentar, saya lupa, telegram.me/Setiadi. Nah, ini sepertinya ini. Silakan lihat di chat atau email kita di slimstd@gmail.com. Sisi ke saya boleh. Nah, ini dia. Untuk perkembangan sekarang di setiadivos.org. Baik, itu saja mungkin ya Bapak Ibu ya yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, jika ada hal-hal yang memang belum jelas, silakan bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Kami tutup, kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak Ibu. Izin saya akan meeting for all. Terima kasih.